Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria membawa senapan angin dan senjata tajam mengamuk di sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pali. Kejaksaan Tinggi Sumsel kembali tetapkan 1 tersangka baru korupsi LRT Sumatera Selatan. Diterjang puting beliung, puluhan rumah warga di 2 desa di Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Herman Daru, calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, mulai melakukan kampanye. Sembari ngopi di tepi sungai, Herman menebar janji akan membantu mengembangkan usaha bisnis generasi milenial. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, Herman Daru, menyapa pendukungnya sambil nongkrong menikmati kopi di tepi sungai Musi di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Herman Daru mengapresiasi kaum muda dan milenial yang berani memilih membuka usaha, terutama di bidang kopi. Dirinya berjanji dalam kepemimpinannya jika kembali terpilih akan memprioritaskan milenial sebagai pelaku UMKM untuk mendapat dukungan dari pemerintah. Pelaku UMKM akan dijembatani untuk mendapatkan modal serta pengembangan bisnis, serta kemudahan dalam proses perizinan. Pemerintah harus menjadi jembatan bagi pelaku usaha dan pasar. Jadi di tengahnya pemerintah. Jadi ada persoalan apa di pasar, itu pemerintah yang akan membenahi. Ada persoalan apa pada pelaku usaha, pemerintah juga akan membantu. Ajang ngopi sore ini dilakukan Herman Daru sebagai bentuk sosialisasi dirinya dalam pencalonan Gubernur Sumatera Selatan, sambil mendengar keluhan warga Sumatera Selatan. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Sementara calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2, Edi Santana Putra, meninjau LRT Sumatera Selatan. Rencananya Edi akan mengintegrasikan LRT dengan pelayanan bus. Dirinya juga berjanji akan menyediakan kantong parkir di setiap stasiun LRT. Stasiun berikutnya, Stasiun Garuda Dempo. Dengan menggunakan Light Rail Transit atau LRT, calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2, Edi Santana Putra, yang baru saja tiba di Palembang, langsung melakukan sosialisasi sejumlah program kerja yang rencananya akan dilakukan jika nanti terpilih. Di dalam gerbong, Edi menyapa sejumlah pengguna LRT sambil bertanya-tanya terkait perbaikan layanan LRT Sumatera Selatan. Dirinya berjanji jika terpilih sebagai gubernur akan mengintegrasikan layanan LRT dengan shuttle bus menuju kampus secara gratis dan juga membuat kantong-kantong parkir di setiap stasiun LRT untuk memudahkan masyarakat menggunakan LRT. Saya ingin mencoba ya untuk mengoptimalkan LRT ini. Nah, ketika saya jadi gubernur, insya Allah ini bisa ramai. Saya akan siapkan kantong-kantong parkir, terutama untuk mahasiswa dan pelajar, gratis. Mereka ini kan nyaman. Kalau mau ke Unsri ya dari sini. Di sini disambung dengan bus, shuttle bus, Jakabaring, Unsri. Meski tidak terlalu banyak pengguna LRT, calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan ini berjanji akan meningkatkan pengguna LRT Sumatera Selatan. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Direktur Utama PT Perencana Jaya Bambang Haryadi Wikanta resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Light Rail Transit atau LRT Sumatera Selatan. Bambang diduga terkait penggelembungan anggaran kegiatan fiktif pembangunan proyek LRT.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Sumatera Selatan. Usai menjalani pemeriksaan dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Direktur Utama PT Perencana Jaya, Bambang Haryadi Wikanta, yang merupakan konsultan perencanaan pembangunan proyek LRT tahun 2016 hingga tahun 2020, langsung menekan rompi tahanan dan ditahan. Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa penyidik menemukan adanya dugaan markup atau penggelembungan anggaran dan kegiatan fiktif pembangunan proyek LRT Sumatera Selatan. Selain itu, tersangka juga diduga mengalirkan dana kepada 3 pejabat PT Waskita Karya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. Adapun modus operandi daripada tersangka, yaitu tersangka BHW selaku Direktur Utama PT Perencana Jaya, yaitu sebagai pelaksana kegiatan, yaitu konsultan perencana. Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dimarkupkan dan sebagian kegiatan fiktif. Dalam kasus LRT ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah menetapkan 4 tersangka. 3 diantaranya adalah pejabat PT Waskita Karya. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan rumah warga di 2 desa di Kabupaten Ogan Ilir rusak parah setelah dihantam angin puting beliung. Kencangnya angin membuat 5 rumah warga roboh hingga rata dengan tanah. Sementara 1 orang warga terluka terkena reruntuhan bangunan. Rumah-rumah warga di desa Kabupaten Ogan Ilir hancur diterjang angin puting beliung pada Kamis malam pekan lalu. Di desa Kota Daru 2, puting beliung menghancurkan sedikitnya 13 rumah warga. Sementara 13 rumah lainnya di desa Sungai Pinang juga rusak parah diterjang angin puting beliung. Bahkan 5 diantaranya rata dengan tanah. Peristiwa angin puting beliung disertai hujan deras melanda kedua desa tersebut terjadi saat sebagian warga tengah beristirahat di rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang warga terluka karena terkena reruntuhan bangunan rumah. Korban pun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Posisi aku ada di rumah orang tuaku. Di sini ada uang rumahku di sini, di rumah ini. Pada saat rumah roboh menimpa istri Bapak? Hampir. Oh, harapan ke pemerintah gimana, Pak? Dengan kondisi ini? Supaya segera dapat bantuan. Terjadi hujan deras dengan disertai angin kencang. Setelah itu terdata dilaporkan oleh Bu Kades kepada Pak Camat berjenjang kepada kami bahwa ini terjadi korban rumah roboh di desa Kota Daru 1 ini dan juga ada di desa Pinang Jaya. Warga yang rumahnya rusak saat ini memilih mengungsi ke rumah keluarga maupun kerabat yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Belum diketahui pasti berapa jumlah kerugian material akibat peristiwa ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadia Ali berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.